Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binista'in wa ala umuriddin wadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya ilmu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi teman-teman, Bapak. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Fenomena Overthinking dan Penurunan Kualitas Tidur serta dampaknya terhadap produktivitas pembelajaran mahasiswa Gen Z. Presentasi ini akan membahas bagaimana kondisi mental dan pola tidur mahasiswa Gen Z dapat mempengaruhi proses belajar mereka. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Izinkan perkenalan kelompok kami kelompok dari kelompok 7 yang beranggotakan saya pribadi, nama saya Muhammad Fadzil Nusyahbani, dan rekan saya Navia Farisa Gia Putri. Nah, insya Allah akan membahas tema fenomena overthinking dan penurunan kualitas tidur serta dampaknya terhadap produktivitas pembelajaran mahasiswa Gen Z. Di sini untuk memahami alasan penting penelitian ini dilakukan, pertama-tama kami akan memaparkan latar belakang masalah. Mahasiswa generasi Z hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tuntutan akademik yang semakin tinggi. Aktivitas perkuliahan yang padat, penggunaan gawai, serta tekanan untuk berprestasi seringkali membuat mahasiswa mengalami overthinking, yaitu kebiasaan berpikir berlebihan. Kondisi ini umumnya muncul pada malam hari dan berdampak pada kualitas tidur yang terganggu. Akibatnya, mahasiswa merasa lelah, sulit fokus, dan hal tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas pembelajaran, dan kondisi tersebut terlihat bahwa overthinking, kualitas tidur, dan produktivitas belajar saling berkaitan. Lalu, setelah memahami latar belakang ini dari penelitian ini, muncul pertanyaan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, overthinking sering dianggap hal sepele, padahal dapat berdampak serius pada kesehatan mental mahasiswa. Kedua, kualitas tidur sering diabaikan meskipun memiliki peran besar dalam menjaga konsentrasi dan daya ingat. Dan yang ketiga, produktivitas pembelajaran mahasiswa dipengaruhi oleh kondisi mental dan fisik, sehingga penting untuk memahami hubungan ketiganya sebagai upaya pencegahan sejak dini. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Berangkat dari latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini kemudian kami rumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana tingkat overthinking pada mahasiswa Gen Z, bagaimana kualitas tidur mahasiswa Gen Z, serta bagaimana pengaruh overthinking terhadap produktivitas pembelajaran. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat overthinking mahasiswa Gen Z, mengidentifikasi kualitas tidur mahasiswa, serta menganalisis pengaruh overthinking terhadap produktivitas pembelajaran. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini kami lakukan dengan metode penelitian sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang memungkinkan kami selaku peneliti untuk menggambarkan fenomena tersebut berdasarkan data angka yang diperoleh dari responden. Untuk memperoleh data tersebut, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket secara daring menggunakan G-Form dengan pertimbangan kemudahan akses serta kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa Gen Z. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan 35 mahasiswa yang berasal dari semester 1, 3, dan 5 yang sedang berstudi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
termasuk dalam kelompok Gen Z, sehingga data yang diperoleh mempresentasikan berbagai jenjang tingkat perkuliahan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kami melibatkan 3 variabel, yaitu yang pertama, variabel pertama adalah overthinking. Apa sih overthinking? Overthinking yaitu kebiasaan berpikir berlebihan yang membuat individu sulit menghentikan pikiran negatif dan merasa cemas, terutama saat menghadapi tekanan akademik. Nah, selanjutnya variabel kedua, yaitu kualitas tidur. Yang berkaitan dengan kualitas tidur ini itu ialah yang berkaitan dengan durasi tidur, kemudahan untuk tertidur, serta kondisi tubuh saat bangun. Kualitas tidur yang buruk ditandai dengan tidur larut malam dan sering terbangun. Selanjutnya, variabel ketiga adalah produktivitas pembelajaran. Produktivitas pembelajaran yaitu kemampuan mahasiswa untuk belajar secara efektif seperti fokus saat belajar, memahami materi, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Setelah kita sama-sama mengetahui variabel apa saja yang kami teliti, berikut kami paparkan hasil penelitian kami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami overthinking dengan nilai rata-rata 3,43 yang dimana masuk ke dalam kategori sedang menuju tinggi. Kualitas tidur berada pada kategori sedang ke arah kurang baik dengan nilai rata-rata 2,78, sementara itu produktivitas pembelajaran berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 3,37. Dari hasil penelitian kami, jelas menunjukkan bahwa adanya hubungan antar variabel, keterkaitan antar variabel. Keterkaitannya adalah variabel tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Semakin tinggi tingkat overthinking, maka semakin menurun kualitas tidur mahasiswa. Penurunan tersebut kemudian berdampak pada menurunnya produktivitas pembelajaran. Dengan demikian, overthinking tidak hanya memengaruhi kondisi mental saja, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini dari hasil penelitian yang telah kami teliti, kami menarik kesimpulan bahwa mahasiswa Gen Z memiliki kecenderungan overthinking pada tingkat sedang menuju tinggi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas tidur yang cenderung kurang optimal. Kualitas tidur yang menurun kemudian berdampak pada produktivitas pembelajaran mahasiswa. Dengan demikian, overthinking dan kualitas tidur terbukti saling berkaitan dan berpengaruh terhadap proses belajar mahasiswa Gen Z. Dari kesimpulan tersebut, kami selaku peneliti memiliki beberapa saran diantaranya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat lebih memperhatikan kesehatan mental serta membangun kebiasaan tidur yang sehat agar produktivitas belajar tetap terjaga. Selain itu, lingkungan kampus diharapkan dapat memberikan dukungan melalui edukasi kesehatan mental dan manajemen stres akademik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah responden yang lebih besar dan metode yang lebih beragam. Baik, terima kasih. Demikian presentasi karya tulis ilmiah yang dapat kami sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat dan menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqalah wala tanzur man maqalah. Taib. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.